Syederalun, ketika mendengar nama Sabang, orang langsung terbayang akan pesona alam dan pemandangan bawah laut yang indah. Hanya sedikit dari wisatawan yang tahu jika di gugusan pulau yang bernama Pulau Weh ini menyimpan banyak sejarah tentang heroisme perjuangan rakyat Aceh masa lalu. Pulau Weh atau Sabang juga menyimpan sejumlah situs penting bagi catatan sejarah ibadah haji di Indonesia. Sejarah mencatat di Sabanglah cikal bakal embarkasi haji di Indonesia bermula. Pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, tim serambinews.com berkesempatan melihat dua situs penting dalam perjalanan sejarah ibadah haji Indonesia yang masih tersisa di Sabang. Pertama, Masjid Kampung Haji di Gampong Kutatimu, Kota Sabang adalah di antara bangunan yang masih tertinggal dan terawat hingga kini. Dari prasasti yang berada di halaman depan masjid dapat diketahui bahwa masjid ini dibangun secara permanen pada tahun 1914 oleh Sabang Maatschappij yang merupakan perusahaan Belanda yang mengelola pelabuhan bebas Sabang kala itu. Di masjid inilah para jamaah haji dari Indonesia beribadah dan belajar manasik sebelum dikarantina di Pulau Rubiah untuk selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syederalun. Saya saat ini berada di Pulau Rubiah, salah satu pulau di gugusan Pulau Weh atau lebih dikenal dengan Kota Sabang. Banyak sejarah di sini Syederalun. Salah satunya adalah adanya karantina haji pertama di Indonesia yang dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1920 Masehi. Nanti kita akan lihat naik ke atas. Di seberang sana, di bagian bukitnya ada karantina haji. Di Pulau Rubiah ini juga ada salah satu makam dari 44 makam keramat, makam ulama keramat yang dipercaya oleh masyarakat di sini. Ada 44 makam dan ada salah satunya di Pulau Rubiah yaitu makam Siti Rubiah yang pas ada di depan saya saat ini, Syederalun. Nanti kita juga akan melihat ceritanya tentang seorang ulama asal Pidi yaitu Tunku Ibrahim atau dikenal dengan Tunku Ibosh. Nah, ini makanya kenapa nama di sana disebut dengan Ibuh. Di seberang dari Pulau Rubiah ini ada sebuah wilayah dinamakan Ibuh. Itulah dari asal mula Ibuh adalah dari sebutan Tunku Ibuh, asal Kabupaten Pidi, ulama asal Kabupaten Pidi pada masa setelah Ratu Safiatuddin dulu. Dan istrinya adalah orang Singkil bernama Siti Rubiah. Beliau dimakamkan di sini pas di hadapan saya. Syederalun, kita akan melihat karena ini mau dekat musim haji, kita akan melihat pusat karantina haji pertama di Indonesia yang ada di Pulau Rubiah. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut di sana. Kami yang berkunjung ke pusat karantina haji pertama di Indonesia ini melihat situs penting ini hanya menjadi saksi sejarah. Bangunan tua yang begitu mewah pada masanya terbengkalai tanpa ada perhatian. Dari awal perjalanan sebelum sampai ke titik lokasi, jalan setapak juga sudah memprihatinkan dengan tumpukan sampah bekas makanan para pengunjung warung di kiri kanan anak tangga. Ini kita sudah tiba di pas posisi di pusat karantina haji. Jadi informasinya ini bukan asrama haji ya, tapi ini tempat karantina. Disebutnya tempat karantina. Mungkin juga itu sebagai asrama. Nanti ada bangunannya kita akan melihat. Tapi sayangnya memang ini sudah terbengkalai. Beberapa kali kami berkunjung ke sini sudah direnovasi, tapi kemudian kurang lagi perawatan. Dan jarang sekali terlihat orang berkunjung ke sini. Mestinya ini menjadi tempat wisata religi ya, salah satu wisata religi di
Aceh, khususnya di Kota Sabang. Karena selalu untuk diketahui bahwa di Kota Sabang juga ada satu masjid haji, dan itu juga orang banyak yang kurang tahu ya. Ada masjid haji yang menjadi embarkasi haji. Jadi tepatnya asrama hajinya ada di sana. Kemudian masyarakat dibawa, calon jamaah hajinya oleh pihak Belanda, kolonial Belanda dibawa ke sini untuk dikarantina sebelum diberangkatkan ke Mekah. Nah, begitu juga ketika mereka pulang dari Tanah Suci, orang-orang yang sudah menyelesaikan ibadah haji pulang ke Indonesia, ke tanah air di sini juga dikarantina di sini dulu. Nah, ada yang bilang ini karena untuk mencegah masuknya penyakit. Jadi semacam karantina ketika kita COVID dulu, ada yang di isolasi di hotel, ada yang sebagian juga langsung. Nah, ini pada saat itu disebut oleh pemerintah kolonial Belanda adalah untuk mencegah terjadinya jangkitan penyakit atau virus menular ke penduduk di tempat kolonial mereka di Hindia Belanda atau sekarang disebut Indonesia, termasuk Sabang dan Aceh di dalamnya. Jadi kita akan melihat di sini di sini juga sudah tertulis. Nah, kita coba akan melihat ke dalam bagaimana seharusnya memang ini mestinya ya pemerintah harus memastikan ini mensosialisasikan juga pada masyarakat. Dulu ini kawasan ini adalah, kita bisa bayangkan ya, mungkin pada masanya katanya ada fasilitas air bersih untuk keperluan para jamaah haji di sini, juga katanya dipasok untuk kapal asing yang melintasi Selat Malaka maupun Samudra Hindia, selain di Kota Sabang tentunya. Kota Sabang adalah kota pelabuhan yang sangat maju dan sangat penting pada masa itu. Sehingga ini tentu kita bisa bayangkan bahwa di sini listrik, air bersih, segalanya terpenuhi dan ada di Pulau Rubiah. Mungkin sekarang apa yang lebih maju ya, mungkin ya, lebih di pantainya sekarang banyak. Tadi ya kita lihat nggak jauh dari sini sekitar ini fasilitas ini cuma ada sekitar 100-an meter lah, cuma menanjak. Jadi agak sedikit capek. Tapi bagi masyarakat supaya tahu bahwa di sini ada situs yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Semestinya sebagai bangunan bersejarah, gedung tersebut tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja dan perlu dirawat. Bahkan bisa dikelola menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah. Agar generasi Aceh tahu bahwa Sabang bukan hanya memiliki wisata laut yang indah, tapi juga menyimpan banyak bukti sejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.